Ini udah fix belum? Nggak tahu, tanyakan sama Ibu Menteri. Saya dapat postingan ini, tahu-tahu ada yang nge-tag di story. Postingannya kayak gini, di screenshot. Udah gitu ditambahin tulisan sama dia. Kok Denny Slim tertawa melihat ini. Waduh. Ya memang channel ini adalah channelnya pengusaha. Teman-teman sabar dulu ya. Ini maksudnya jangan kok jadi malah ngomongin pemerintah. Bukan. Pengusaha pun juga hancur usahanya, cash flow-nya berantakan gara-gara terlibat judi online banyak. Banyak. Nah, jadi ini udah gawat nih. Ini Indonesia udah krisis judol nih. Lihat ya berita yang berikutnya lagi. Ini tadi pagi nih. Saya baru baca nih. Tadi pagi ketemu. Tuh, lihat deh. Rabu kemarin ya, tapi saya baru dapatnya di FYP-nya barusan. PPATK bilang lebih dari 1.000 orang di DPR dan DPRD main judi online. Enggak, sebenarnya ini ada lagi satu lagi deh. Iya. Menko Polhukam sebut 164 wartawan main judi online. Transaksi capai 1,4 miliar. Yang DPR tadi gue lupa ya FYP-nya. Maaf kalau salah, komen di bawah ya. Gue takutnya malah melebih-lebihkan. Gue udah disclaimer, mohon maaf. DPR tuh 1.000-an itu totalnya video dari PPATK. Gue baca apa video dari mana gitu ya. 25 miliar perputaran yang kata bapak yang ada di video. 25 miliar perputaran yang 2,5 enggak 25, gue masih hafal. Bukan gue lebih-lebihin yang anggota DPR, mohon maaf. Saya dilihat dari berita aja. 25 miliar perputaran, 1.000 orang lebih di DPR dan DPRD. Perputarannya uangnya itu adalah 25 miliar. Nggak kaget. Kok nggak kaget? Emang ada lebih dari itu kok? Satu, itu perputaran. Bisa jadi itu cuma turnover. Jadi bukan duit yang masuk, bukan duit yang udah kesedot. Jadi itu hitungannya beda lagi. Sama kayak kalau misalnya kita bicara korupsi, itu kan diprediksi kerugian negara kan. Iya. Bukan yang mereka makan berapa kan. Oh iyalah. Iya. Jadi Iya. Oh iya ya. Berarti bisa lebih ya? Bisa jadi lebih, biasanya lebih. Tapi ya nggak kaget karena ya tadi kita sudah ngobrol cukup banyak yang akan kita kupas lah di sini lah. Ada. Sekarang udah there you go, ini udah ranah Anda nih. Sebenarnya ada apa dan orang bilang katanya, "Pak, nggak akan hilang, Pak. Tutup aja Pak langsung." Emang sesusah itu atau gimana sih ini maksudnya ini perjudian online istilah. Jadi satu, masalahnya peminatnya masih ada. Tadi kita ibarat analoginya kalau misalkan selagi kenapa prostitusi ada? Karena yang nyewanya masih ada. Jadi selagi orang masih pada pengen main ya ada. Ibarat kalau misalkan satu dunia laki-lakinya udah nggak mau, mohon maaf, memakai jasa prostitusi lagi, ya orang nggak akan ada yang mau juga kan. Ini jadi orangnya masih ada nih. Yang kedua, bisa dimulai petakanya memang dulu waktu masih berkecimpung di dunia yang di situ itu memang masih ada di tingkatan kalau orang mau main itu minimal harus punya uang 500.000. Oke. Kalau turun pun paling nyampe di 100.000. Dalam artian ketika akhirnya sudah mencapai kolam segitu-gitunya, ikannya pun segitu-gitunya, yang mancing tambah banyak. Ibarat Indonesia segini nih, rakyatnya jumlahnya segini nih. Pemainnya ya mereka-mereka aja. Yang pengen jadi bandar, buka website judi baru tambah banyak. Maka ibarat makin banyak yang jualan ayam geprek. Dan mereka nggak bisa ngasih produk rasa yang lebih enak ngejamin dari yang lain. Akhirnya apa yang diturunkan? Harga. Maka dari yang tadinya 500.000 sekarang 10.000 orang mau main pun diterima. Celakanya orang yang punya 10.000 itu misalkan anak SMP atau bahkan ya mohon maaf juru parkir atau gimana. Yang orang misalkan punya duit adem 500.000 tuh mungkin mereka memang gajinya 20 juta kali ya, atau misalkan punya uang adem lebih banyak. Yang dengan punya uang sebanyak itu mungkin mereka punya kemampuan finansial untuk tahu kapan berhenti. Yang bahkan kalau kalah pun mereka bisa jadi punya penghasilan lain. Masalahnya kalau orang itu cuma punya uang 10.000-nya dicemplungin di situ. Bahkan kalau menang pun mereka nggak punya kemampuan manage uang untuk sebesar itu, mereka nggak siap. Ya udahlah, akhirnya tergerus semua. Mereka nggak tahu kapan harus berhenti. Dapat uang banyak, tahu-tahu menang nih, masuk 10.000 jadi 20 juta misal. Beliau nggak tahu gimana cara ngelola uang 20 juta itu. Paling juga jadi barang atau nggak masuk lagi ke meja judi. Jadi mulainya ya dari situ. Miskin yang kira itu miskin yang misalkan tahu-tahu rumahnya kebakar tanpa disengaja, nggak berencana. Ini tanpa dipaksa, tahu-tahu datang, aku mau judi dong. Ya kan, kadang juga masih ada orang nanya kayak gini ya, gimana cara berhenti judi? Gampang, berhenti.
ngerti weh, jangan depo, selesai. Kecuali setiap kali kecuali dulu kamu main tuh didatengin sama bandar, kepalanya ditodongin golok. Judi nggak lu? Kalau nggak gua gorok nih anak lu. Kalau gitu gua ngerti kenapa mereka main. Oke. Ini kan datang dengan sukarela, menang juga misalkan dibayar. Terus begitu giliran kalah, bandar kurang ajar. Mana negara tidak mengurus kita? Astagfirullah. Tapi demi Allah, kekalahan orang main judi itu pertolongan dari Allah. Wow, keren nih narasinya nih. Kekalahan pertolongan dari Allah. Kita Iyalah, main bola, kita main bola kalah. Ya, mungkin bisa jadi ada hikmahnya ya. Iya. Tapi kan rata-rata kalau image-nya kalah ini kan hal yang negatif gitu ya. Iya. Tapi ternyata kalau dalam judi kekalahan itu adalah pertolongan. Oh, Masya Allah. Iyalah, satu gara-gara kalah dia jadi berhenti. Coba menang seumur hidup, berhenti gitu. Enggak. Terus gas. Dan gara-gara kalah mungkin dia akan kelaparan, akan dicaci tetangganya dan segala macam. Lumayan DP, gugurin dosa. Daripada menang seumur hidup, terus ganjarannya dibalasi di pengadilan Allah setelah mati, kan lebih repot. Cuma kan orang suka salah fokus kan. Contoh, artis kebongkar aibnya, ketahuan selingkuh. Dari ribuan perselingkuhan misal, ketahuan cuma satu padahal. Salah fokus pasti. Yang dipikirin apa? Gimana caranya endorsean saya balik, follower saya balik, kontrak sinetron balik. Padahal yang harus lebih dipikirin apa? Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampunin Allah. Anggaplah netizen kembali cinta, tapi lu belum tobat nasuha, Allah masih benci, mau selamat dari mananya? Anggaplah akhirnya netizen masih membenci, tapi dia udah nangis di atas sajadah tobat nasuha, selamat. Cuman kan yang dipikirin apa? Dia nangis. Nangis ada dua nih. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Yang mana yang jadi solusi? Nangisin dosa lah. Sedangkan yang ditangisin masih duit yang hilang aja. Iya. Iya. Dunia lagi. Balik lagi ke Allah lah. Dunia lagi. Balik lagi ke Allah. Berarti kalau kita bahas dari 10.000 bisa judi anak-anak kecil SMP gitu ya. Padahal kan mereka juga pelajar ya. Maksudnya kan sekolah kan juga menyampaikan satu visi misi agar sekolah kami memberikan satu program mata pelajaran yang terbaik. Mantap. Oleh karena itu kamu jadi pintar kalau sekolah di sini. Kenapa jadinya mereka kena terjebak judi? Padahal mereka kan pelajar. Itu dia. Itu juga tadi juga kita sudah sempat bahas dan kita harus lurusin ya. Gimana sih maksudnya? Masalahnya gini. Tujuan pendidikannya ini aja kita salah fokus nih. Tujuan pendidikan di dalam Islam itu nggak bikin pinter. Pinter dalam Islam itu cuma efek samping. Tujuan utama pendidikannya bukan gitu. Ibarat gini deh. Ada maling, bodoh. Malingnya pengen nangkap ayam. Karena dia bodoh, ayamnya nggak ketangkep, malah malingnya yang ketangkep. Bodoh itu maling. Oke. Nyelakain ayam aja dia nggak bisa. Oke. Yang repot kan kalau malingnya pinter, yang nyolong sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya. Nah ini kagok. Tapi kok dia pinter kok, makanya kita pilih jadi wakil. Pinternya kamu lihat dari mana? Dari kunci jawaban yang bisa dibeli, atau dari ijazah yang bisa dibeli di Konoha. Terus tahu-tahu udah dinilai pinternya dari kunci jawaban yang bisa dibeli atau ijazah yang bahkan bisa dibeli, tahu-tahu dapat amanah ngurus jutaan rakyat, kan kagok. Itu di Konoha kan? Di Konoha? Siapa sih yang bilang di negeri kita orang di Konoha? Ayo kamu kage bunsin. Gue rasa enggak lu yang nonton. Maka balik lagi. Terus tujuan pendidikan dalam Islam itu apa? Ya, kalau boleh pakai Quran mah Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul dari kaum kalian sendiri untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Apa Rasul dakwah ke orang kafir Quraisy untuk bikin orang kafir Quraisy pada pinter? Orang kafir Korea sudah pada pinter, brother. Mereka tuh pedagang yang jago. Mereka bahkan disebut oleh Allah ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Mereka rihlah. Kita rihlah jalan-jalan ngabisin duit. Mereka rihlah jadi duit. Saking jagonya dagang, mau ke Syam ke utara atau ke Yaman ke selatan jadi duit. Terus Rasul datang dakwah ke mereka pengen bikin mereka pinter gitu. Udah pada pinter, Rasul dakwah pengen menyucikan jiwa. Terus sekarang kita pendidikan juga kudu, punten lah, Indonesia 78 tahun merdeka udah berapa kali sih ganti kurikulum?
Wah. Indonesia Islam 14 abad nggak pernah ganti kurikulum. Masih sanggup menyucikan jiwa. Masalahnya kan tadi kan, dari pendidikannya aja udah salah kaprah nih. Yang penting nih anak pinter jago ngitung. Balikin deh, Bu. Anak ibu nih pinter, kaya, tampan, terkenal, viral, centang biru dan segala macam. Tapi ibu diperlakukan seperti film Azab Indosiar. Mau nggak, Bu? Nggak mau. Tapi misalkan ibu bangun, Bu. Bangun subuh, ya Allah ngelihat anak baru beres witir tadi habis tahajud. Anak lain dimintai tolong berantem dulu sama mamanya. Ini anaknya, Mama ada yang bisa saya bantu nggak? Coba. Pengen punya anak kayak gitu. Meskipun ini anak ketika ditanya, nah 2 tambah 2 berapa nak? 5 Bu. Ya Allah matematikanya ngaco. Tapi dia kayak begitu. Tetap mau. Pinter mau urusan. Kita secerdas apapun, Allah hanya butuh ngasih cangkang cau. Tahu nggak cangkang cau? Apa tuh? Kulit pisang. Beres wisuda, ngegeledag tuh kena kulit pisang. Nama sendiri aja bisa lupa kalau Allah mau. Tinggal dicabut. Ilmu itu tergantung sang pemilik ilmu mau nggak nitipin ilmunya ke kita. Kalau Allah udah mau nitipin, punten. Udah pernah ketemu Dek Naja belum? Naja. Hafiz. Tahu tapi belum pernah ketemu. Udah. Tahu. Duduknya kan di kursi roda ya. Allah berikan kekhususan. Dokter memvonis otaknya. Mohon maaf bahasa ininya mah divonis. Nah, tidak sempurna ya. Tapi kok lihat 30 juz hafal berikut arti dan halamannya. Tata letak kiri atas kanan bawah. Udah tergantung Allah masalah nitipin ilmu mah. Tinggal kita ilmunya mau buat apa. Ya, ketika berhenti nggak ada bandar yang ngedatengin ke rumah mukulin anak istri kita. Betul. Nggak ada kan? Tapi masalahnya di mana? Apakah efek adiktifnya? Artinya gini, kalau ternyata dari sudut pandang A yang dibutuhkan adalah dokter, berarti medisnya yang turun. Yeah. Kalau ternyata sudut pandangnya ada di mindset adiktif, mungkin psikolognya yang turun. Yeah. Kayak gitu-gitu kan. Tinggal aja pemerintah tinggal bidik mana yang perlu diperkaya SDM-nya. Maksudnya kan sesimpel itu, masa sih nggak bisa? Sebenarnya masalahnya tuh di mana? Apakah di sininya atau di orang tuanya? Maaf, atau di agamanya yang minim atau gimana sih sebenarnya kok? Makanya beres dari dunia sana itu saya pribadi milihnya di jalan ini. Ngejar Allah. Satu, karena ini jalan yang paling benar dan kita diciptakan untuk ini, untuk beribadah ya. Dan 2, masalahnya memang mereka pengen kaya, pengen nyari duit. Yang kurang mungkin takut ke Allahnya, atau mungkin kurang yakin bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah. Ketika dia nggak yakin bahwa rezeki itu dijamin sama Allah, kan ngerembet. Ada yang nggak peduli halal haram, yang penting saya dapat duit. Ada yang suami jadi pelit ke istri karena mungkin dia kurang yakin kalau ngasih ke istri bakal Allah kasih lebih banyak. Nah ini bakal dipotong nih sama para ibu-ibu nih. Tapi ya, makanya ketika akhirnya Islam yang sudah sesempurna ini dan lengkap, kamu takutnya apa? Masalah rezeki. Yuk bahas rezeki dari sudut pandang Islam. Ada solusinya, ya kan? Karena balik lagi, misal saya setelah berhenti dari sana, misalkan ambil golok, datang ke teman-teman yang masih di sana, datang ke sana, todongin ke leher mereka, berhenti bisnis ginian nggak lu? Kalau ternyata dia emang nggak mau berhenti dan emang belum yakin ke Allah, saya pulang dia gitu lagi. Ya. Karena emang gak pengen berhenti gitu kan. Gimana pun caranya ya udah pasti lanjut lagi. Tapi kalau misalkan yang disampaikan, yang disentuh hatinya, mudah-mudahan bisa jalan hidayah dari Allah. Suatu saat bisa mereka yang lebih soleh dari kita. Satu dari situ. 2, sebetulnya kan saya sering cerita ini bahwa aslinya judi itu ketika udah masuk lingkaran setannya bukan tidak sekecanduan itu sebetulnya. Karena nggak ada orang yang istilahnya uang saya tinggal 500 ribunya. Kalau ini saya nggak makan, saya bakal mati. Terus dia malah taruhin itu duit. Nggak akan. Seadiktif-adiktifnya? Nggak akan sampai kayak gitu. Beneran. Duit dia tinggal buat makan nih. Iya tahu. Tanpa pernah kenal judi sebetulnya. Kalau ini nggak saya pakai makan 5 menit kemudian saya bakal mati kelaparan dalam 5 menit. Masa main judi? Nggak mungkin. Pasti beli makanan. Tapi ketika misalkan kayak gini. 1. Gaji sisa 500 ribu, besok udah gajian lagi nih. Kalau bisa jadi 20 juta kenapa tidak? Nyemplung. Misalkan dikasih menang, ingat ya, dikasih menang, bukan jago. Gak ada yang jago ya. Semua cuma dikasih menang. Anggaplah dia ada 20 juta, di otaknya ada memori 500 ribu jadi 20 juta. Biasanya setengah masuk meja judi lagi, atau nggak jadi barang. Barang pun nanti pasti gampang dijual, karena ngerasa dapat duitnya gampang. Oke. Apa yang terjadi? Bulan depan terulang lagi. Besok udah gajian lagi. Kisah gaji masih ada 500 ribu lagi.
bulan lalu kan 500.000 bisa jadi 20 juta. Apa mungkin sekarang terulang lagi? Masuk, kalah, akan ngeles. Kemarin menangnya 20 juta. Ini tinggal masuk lagi kan? Tinggal taruhan 1 juta. Ternyata kalah 1 jutanya. Loh, kemarin menangnya 20 juta. Masih gede kemenangan kemarin. Lagian, untuk ngebalikin 1 juta ini, saya tinggal taruhan 2 juta. 1 kali kemenangan, balik duitnya. Gile sistemnya. 2 juta udah kalah, saya tinggal taruhan 4 juta. Nanti balik lagi duitnya kalau misalkan menang. Saya hanya butuh 1 kali lagi kemenangan. Yang repot kalau 4 juta kalah dan gajinya 4 juta. Pilihannya apa? Nahan lapar sampai bulan depan atau maksain nyari duit 8 juta karena hanya butuh 1 kali kemenangan, duit saya yang itu balik. Itulah pinjol detik-detiknya tuh. Kalau udah sampai startnya. titik itu, akhirnya kalau nggak jual barang, motor orang dipinjam taunya digade, atau kalau nggak berani kayak Iya lagi. Nggak ada bedanya sama narkoba ya berarti ya. Buset. atau misalkan ya tadi foto dengan KTP gitu Ya ya, Allah. pinjol. Karena aduh, saya jadi punya utang nih 8 juta. Tapi kan hanya 1 kali kemenangan, utang ke dia beres, tabungan saya balik. Bandar, kalau sudah di titik itu, bahkan sudah disetting dengan algoritmanya, nggak akan dikasih menang lagi. Kenapa? Karena kita tahu, dia sudah putus harapan, di otak dia cuman kita satu-satunya harapan untuk balikin kemenangan. Karena pilihannya tinggal itu dong. Pilihannya apa? Mau nahan lapar 6 bulan atau maksain main judi? Pasti maksain main judi. Nggak semua orang kuat nahan makian orang selama 6 bulan sambil nahan lapar. Wow. Gila. Kalau udah nyampe di titik itu, udah buntu dia. Dia baru benar-benar akan berhenti kalau udah nggak ada lagi yang bisa diutangin atau nggak ada lagi yang bisa dijual. Yang bikin orang makin hancur, kalau sudah jatuh ke lingkaran yang itu. Nggak ada orang benar-benar lapar nih. Aku 5 menit lagi mati kelaparan nih. Uang saya 100.000 dijudiin. Nggak mungkin ada. Pasti beli makanan. Yang repot kalau misalkan tadi udah kalah dan dia nggak terima dengan kekalahannya. Tapi dia buntu. Saya harus balikin uang yang saya nabungnya 2 tahun kok. Hilang dalam 1 hari. Rela gitu. Sedangkan dia berasa punya pikiran, pasti saya bisa balikin. Hanya butuh 1 kali kemenangan. Gila, ini mind blowing banget ya. Sistemnya tuh segitunya dibikin tuh sama tuh bandar ya. Gila ya. Gue jujur waktu episode pertama tuh amazing, luar biasa penjelasannya. Sekarang datangnya udah bener-bener dipretelin lagi sama Ko Dennis ya. Berarti ini sih makanya ketagihan mereka buat website ya. Jadi tuh algoritmanya yang bermain ya. Udah disetting lah algoritma. Settingannya berarti dimainkan psikologisnya. Nih, kita main judi 1 lawan 1 tanpa pakai algoritma. Benar-benar kartu di tangan kita, uang cash di tangan kita. Itu aja kan pasti harus ada yang kalah dong. Iya. Nah si yang kalah ini kalau dia nggak bisa terima, ngajak main terus tuh. Kalau nggak semua orang siap terima resiko. Dalam bisnis aja kan nggak semua orang siap terima resiko kan. Ya apalagi ini ya. Bisnis kalah, bisnis nih dia rugi. Kadang masih sisa barang bro. Dia jualan nih, nggak laku, ya masih ada gerobaknya, masih ada apanya. Ini kan bener-bener ludes. Iya kalau bisnis kan masih ada liquidnya atau ada berupa barang gitu. Masih ada sesuatunya lah gitulah. Kalau kayak gini kan mereka nggak semua siap. Oke. Kok